ini saya juga Muslim. Jadi wali kota mendeklarasikan dirinya Muslim hari itu. Wali kota di sana New York. Iya. Ada di YouTube. Iya. Tapi ini untuk kedua kalinya sebenarnya. Kita di tahun 18 lalu ada kongresmen dari Long Island namanya siapa namanya King ya? Peter King. Dia waktu itu ketua Homeland Security, Komite Homeland Security di DPR, di Kongres. Lalu beliau mengadakan hearing dengan pendapat dengan tema radikalisasi umat Islam di Amerika. Jadi kira-kira ingin tampilkan sebuah apa namanya, membangun image bahwa umat Islam sedang terjadi radikalisasi. Nah itu kita tentang, karena tanpa hearing pun tema itu sudah menimbulkan image bahwa orang Islam di Amerika sedang ada proses radikalisasi kan. Nah kita melakukan demo dengan tema yang sama tadi, Today I'm Muslim too. Nah di Times Square juga. Jadi waktu itu yang mendukung itu Russell Simon, orang Hollywood. Dia mengirim Twitter, Today I'm a Muslim too. Akhirnya di forward apa namanya Twitter dia itu kan diteruskan oleh banyak bintang film, termasuk Kim Kardashian, termasuk Pak Imam, ya takut teman-teman ini mungkin ada yang mau pulang duluan. Deadline. Teman-teman tadi kalau Pak Imam dan teman-teman datang sini minta waktu sebentar, habis itu nanti baru kita makan malam. Habis itu sudah kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Imam Samsi Ali yang baru datang beberapa hari dari Amerika. Ada om saya senior, ya, saya nggak kenal beliau kan. Jadi ini, ya, jadi di Indonesia itu ada 3 orang yang paling terkenal seumur hidup katanya. Pertama itu presiden, kedua itu Haji Roma Irama, ketiga Anwar Padi. Jadi dari anak kecil sampai paling tua pasti presiden tahu. Roma Irama pasti tahu, Anwar Padi pasti tahu. Karena beliau masih sedang menyelesaikan lagi sekian ratus scene. Yang ini om ya, yang apa namanya? Yang sinetron, ya kan? Stripping. Ya, stripping. Yang paling hebat beliau, ini yang saya bilang, saya sering sampaikan, saya bangga punya om seperti ini. Beliau COVID kemarin, tahun ini kemarin, beliau dapat musibah berturut-turut pada waktu yang sama. Istri meninggal, 3 hari kemudian menantu. Beliau bangga menjadi orang Indonesia. Jangan pula diprintir nanti kan. Tapi yang poin yang paling penting buat saya ternyata sebagai Muslim, perkembangan Muslim di Amerika luar biasa. Saya punya sahabat-sahabat di sana, beliau juga kenal. Ada tokoh-tokoh juga di sana, ada wali kota, ada senat, ada senator, dan ternyata sudut pandangnya mereka juga sama. Ada knowledge, karena informasi kadang-kadang orang berpikir oh Muslim itu identik dengan yang tadi kekerasan, teroris. Ternyata di sana, di kota terpadat di dunia, di kota yang tidak pernah tidur, di New York, beliau diangkat menjadi imam di sana. New York dengan komunitas yang beragam di sana, ternyata hidupnya damai. Nah itu yang mungkin poin yang perlu juga kita siarkan. Saya pikir itu pengantar dari saya. Nanti mungkin Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu om, saya fan. Ya, saya adalah apa istilahnya kalau bahasa Indonesia itu fan? Ngefans. Penggemar. Tapi kalau itu penggemar pasti dari kecil ya, dari kecil udah tutup. Pak Wakil, Ketua yang saya hormati, dan kakak saya dan seluruh Bapak dan Ibu anggota DPD, senator ya kalau di Amerika, teman-teman media, sebuah kebahagiaan sekaligus kehormatan yang luar biasa bahwa pada malam hari ini kami berkesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Ketua dan anggota DPD yang hadir, teman saya mantan Lurah Washington juga hadir di sini untuk barangkali berdiskusi secara singkat tentang perkembangan Islam ya. Mungkin singkat saja memang bahwa Islam di Amerika ini terus-menerus berkembang. Jadi ada seperti paradoks yang terjadi. Di satu sisi tantangan belum berkurang karena kesalahpahaman memang terkadang terdesain oleh khususnya media, mohon maaf ini orang media ini,
karena media belum terlalu jujur terkadang menampilkan agama kita ini. Kalau ada satu orang Islam melakukan kesalahan seolah mewakili seluruh 1,7 miliar manusia. Tapi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu terkadang kurang terekspos. Ya, kata orang kalau anjing menggigit orang bukan berita, kalau orang menggigit anjing baru jadi berita. Kira-kira begitulah. Jadi orang-orang Amerika ini masih banyak yang salah paham, apalagi secara musiman. Ini juga dipengaruhi oleh keadaan politik. Jangan dikaitkan tanah air, maksud saya di Amerika ketika ada pemilihan presiden di zaman Donald Trump, betul-betul suasana kurang kondusif bagi kami. Bukan karena kebijakan pertama kali, tapi karena karakter kepemimpinan. Seorang pemimpin itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat luas. Bayangkan kalau seorang pemimpin mengatakan they hate us, mereka benci kita. Dan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, orang-orang Amerika itu banyak juga yang kurang terdidik. Jadi kalau di kota-kota besar seperti Indonesia, tapi begitu keluar sedikit, mereka tahunya hanya bawa senjata saja. Ya, jadi banyak juga yang kurang terdidik. Jadi ketika emosi mereka dibakar dengan retorika seperti Donald Trump, banyak yang kemudian marah kepada agama kita ini. Jadi kita masih menjadi bulan-bulanan kesalahpahaman, Islamofobia. Tapi pada saat yang sama, alhamdulillah Islam ini berkembang terus-menerus. Ini menurut estimasi bukan kita orang Islam, tapi justru Amerika sendiri mengatakan bahwa setiap tahun yang masuk Islam itu sekitar 20.000 orang minimal. Dan yang masuk Islam ini bukan dari sudut kuantitasnya saja, tapi juga kualitasnya. Rata-rata anak muda, terdidik, profesional, dan mohon maaf, ya, middle income. Jadi pendapatannya pertengahan ke atas. Kalau pendapatan pertengahan di Amerika itu misalnya baru selesai S1, kalau dia bekerja profesional, minimal gajinya itu 80.000 per tahun, $80 ya per tahun. Itulah middle income ke atas. Jadi sampai $450.000 per tahun itu masih dikategorikan dalam pertengahan kalau di Amerika. Nah itu, ini banyak yang masuk Islam seperti itu. Sehingga ini dengan sendirinya memperkuat posisi Islam di Amerika semakin solid. Maka jangan heran sudah ada pegawai senior di White House Muslim, bahkan kita punya Kongres juga 3 orang, ya 4 orang tadinya tapi 1 jadi hakim agung di Minnesota. Kemudian di beberapa kota sudah ada wali kota Muslim, dan di orang Islamnya itu sekitar 10%. Jadi dari sekitar 11 juta itu sekitar 1 juta lebih Muslim. Ada lebih yang besar dan kecil ya. Dan di kepolisian misalnya itu 100.000